kami ingin mempresentasikan pop-up book sejarah tentang Kesultanan Banten. Yang pertama, perkenalkan nama saya Siva Azalia Prabowo dari absen 32. Saya Suharyanto Saputri dari absen 21. Saya Andrea Khalifaturisa dari absen 5. Saya Veronica Oktadewita Radiva dari absen 33. Saya Rasida Ulfatunafia dari absen 30. Saya Aulia Sabida Prabesti dari absen 8. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Banten, yaitu ada 3. Yang pertama, Kesultanan Banten berdiri di ujung barat Pulau Jawa, tepatnya di wilayah yang kini menjadi Provinsi Banten. Yang kedua, awalnya wilayah ini dikenal sebagai Banten Girang dan merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Yang ketiga, pada tahun 1526, wilayah Banten ditakutkan oleh Kesultanan Demak melalui ekspedisi yang dipimpin oleh Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati. Selanjutnya yaitu letak geografis Banten. Letak geografis Banten sangat strategis, berada di persimpangan jalur perdagangan antara Jawa dan Sumatera, serta dekat dengan Selat Sunda yang menjadi jalur pelayaran internasional. Selanjutnya raja-raja terkenal. Yang pertama ada Sultan Maulana Hasanuddin. Sultan Maulana Hasanuddin adalah sultan pertama dan pendiri Kesultanan Banten yang memerintah dari tahun 1552 hingga tahun 1570. Ia juga dikenal dengan gelar Pangeran Sabakingking dan merupakan putra Sunan Gunung Jati. Wafatnya pada tahun 1570 dan dimakamkan di Masjid Agung Banten. Raja selanjutnya, Sultan Maulana Yusuf. Sultan Maulana Yusuf adalah putra pertama Sultan Maulana Hasanuddin. Sultan Maulana Yusuf memegang tampuk kepemimpinan Kesultanan Banten. Ia dikenal sebagai penakluk Kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran pada tahun 1579 sampai 1585 dalam upaya ekspansi kekuasaan dan penyebaran Islam. Ia pemimpin yang berperan membantu dalam pembangunan Banten dengan membuat benteng, kanal, perkampungan, dan bendungan. Sultan Maulana Yusuf meninggal pada tahun 1580 dan dimakamkan di Kampung Kasunyatan. Ia dikenal dengan sebutan Pangeran Penembangan Pekalangan Gede atau Pangeran Pesarean. Selanjutnya, Sultan Ageng Tirta Yasa. Sultan Ageng Tirta Yasa dengan nama asli Abu Fatih Abdul Fattah adalah Sultan Banten ke-6 yang memerintah dari tahun 1651 hingga 1683. Beliau lahir di Banten pada tahun 1631 dan wafat pada tahun 1692. Sultan Ageng Tirta Yasa dikenal karena perjuangannya melawan penjajahan Belanda dan berhasil membawa kejayaan dan keemasan Sultanan Banten. Ia mendirikan keraton baru di Tirta Yasa, mengangkat Syekh Yusuf sebagai mufti kerajaan, mengembangkan ekonomi dan infrastruktur Banten. Selanjutnya, kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya Kesultanan Banten. Kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya pada masa kerajaan Kesultanan Banten berkembang seiring dengan letaknya yang strategis sebagai bandar perdagangan internasional dan pusat penyebaran Islam. Kehidupan sosial, masyarakat Banten hidup berdampingan dengan berbagai etnis seperti Jawa, Sunda, Melayu, Bugis, Bali, hingga Makassar. Kehidupan sosial masyarakat diatur berdasarkan hukum Islam. Pada masa Kesultanan Ageng Tirta Yasa, kesejahteraan masyarakat sangat diperhatikan. Namun setelah campur tangan Belanda, kehidupan sosial masyarakat sangat merosot. Kehidupan ekonomi. Perekonomian Banten bertumpu pada perdagangan internasional. Banten menjadi pelabuhan penting dalam jaringan pelayaran dan perdagangan. Komoditas utama yang diperdagangkan adalah lada, selain itu beras, tebu, dan cengkeh. Kehidupan budaya. Akulturasi budaya terlihat pada arsitektur bangunan seperti Masjid Agung Banten yang memiliki atap tumpang 5 mirip pagoda Cina. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Sunda dan bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan. Selanjutnya sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Kesultanan Banten adalah monarki absolut, di mana sultan memegang kekuasaan tertinggi. Sultan tidak hanya memimpin kerajaan, tetapi juga berperan sebagai pendiri, pembangun, dan
dan pengembang kota pelabuhan. Elaborasi. Monarki absolut. Sultan adalah pemimpin tertinggi dan memiliki kekuasaan mutlak dalam pemerintahan. Sultan sebagai pemimpin dan pengembang. Sultan memegang peran sentral dalam pemerintahan, politik, ekonomi, dan agama. Puncak kejayaan. Pada masa Sultan Agung Tirtayasa, Banten mencapai puncak kejayaan dan menjadi pusat politik, ekonomi, dan keberagaman Islam. Runtuhnya kerajaan. Kekuasaan politik Kesultanan Banten runtuh pada tahun 1813 setelah Istana Surosowan dihancurkan dan para Sultan Banten menjadi raja bawahan dari pemerintahan kolonial Belanda. Di bawah Sultan terdapat berbagai gelar seperti Pangeran Ratu, Pangeran Adipati, Pangeran Gusti, dan Pangeran Danom yang disanding oleh para pewaris. Selanjutnya peninggalan sejarah. Yang pertama, Masjid Agung Banten. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dan memiliki arsitektur unik yang memadukan gaya Jawa, Cina, dan Eropa. Yang kedua, Vihara Avalokiteshvara. Vihara Cina tertua di Banten dibangun pada abad ke-16 oleh Sunan Gunung Jati. Vihara ini menjadi bukti toleransi beragama pada masa Kesultanan Banten. Yang ketiga, ada Keraton Surosowan. Dahulunya merupakan istana megah, pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Meskipun kini hanya berupa reruntuhan, sisa-sisa bangunan seperti benteng dan kolam pemandian masih dapat dilihat. Yang keempat, ada Benteng Spilwitz. Benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada abad ke-17. Benteng ini dulunya berfungsi untuk mengawasi aktivitas perdagangan di Selat Sunda. Yang terakhir ada Pelabuhan Karangantu. Dahulunya merupakan utama Kesultanan Banten yang ramai dengan aktivitas perdagangan internasional. Nama Karangantu sendiri menurut mitos yang beredar di masyarakat lahir karena saat itu ada seorang Belanda yang membawa guci berisikan hantu. Sekian dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.